hari ini kami ingin merayakan kebahagiaan keluarga besar, yaitu dengan perayaan ulang tahun ayah dan eyang kami, yaitu Bapak Yohanes Suwaryo yang ke-90, atau tepatnya beliau lahir pada tanggal 22 November tahun 1934. Ini adalah kesempatan yang sungguh luar biasa bagi kami semua, dan kami bersyukur bahwa Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami untuk merayakan Ekaristi yang pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Agustinus Hariawan. Beliau adalah pastor kepala di Paroki Santo Paulus Beringolaya. Monggo kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saya silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, hari ini kita merayakan Ekaristi khusus untuk memperingati ulang tahun Bapak Hieronymus Suwaryo yang berusia 90 tahun. Beliau duduk masih kelihatan sehat, segar bugar. Tepuk tangan untuk beliau. Bersama dengan keluarga besar ya. Ini keluarga semua. Berasal dari segala penjuru Nusantara. Kalau Bapak Wahyo sendiri lahir pada tanggal 22 November 1934. Waktu itu saya belum ada, dan lahirnya di kota Mbara, kan bisa bahasa Indonesia Mboro, Mbara. Saya jadi ingat Mbara. Mboronya itu di Samigalo, dekat gereja. Oh, Bekso. Oh, dekat gereja Mboro itu padahal gereja bersejarah. Berarti kalau tanah Sidoarjo sudah abad ke-19 mungkin ya. Dan di situ terkenal ada kejadian Romo Perentaler. Saya itu mengulas balik sejarah saya. Dulu saya juga pernah berkarya di Mboro, tapi cuma setengah tahun
ketika masih muda jadi frater diakon waktu itu. Jadi saya kagum dengan gerejanya yang begitu tua dan ada kekasannya di sana. Oh begitu ya. Baiklah, saya sebelumnya juga minta maaf. Ini aku ngaku dosa sih, ngaku dosa. Saya tahu bahwa hari ini saya dipesan misa jam 11 oleh Bapak Wijanarko dan Ibu Wijanarko di tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih, ibarat orang Jawa atau apa mengatakan justru nek malah kleru ngono, ini adalah sebetulnya implisit, ada nuansa malah panjang. Kita doakan Bapak Wahyo agar sehat senantiasa dan panjang umur. Amin. Sebelum kita melanjutkan Ekaristi, marilah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan hari ini kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang tersalib. Mungkin sementara orang, bahkan orang-orang Yahudi dikatakan pula bahwa ini Tuhan disalib. Ini sebuah kebodohan. Tuhan itu ya super power, maha kuasa, nggak pernah sial, apalagi mati disalib. Tapi dari bacaan pertama dikatakan demikian, diteruskan dalam bacaan Injil bahwa justru dengan salib itu orang akan mengalami kemuliaan. Setelah Yesus disalib, mati dan dimakamkan, 3 hari selanjutnya beliau bangkit, dan inilah puncak kemuliaan. Ada sesuatu di balik itu ternyata, bahwa bagi para pengikutnya maka bisa saja kita mengalami salib itu. Tetapi di balik salib itu bukan suatu kebodohan, suatu saat akan ada kemuliaan. Mungkin rekoso dhisik. Rekoso itu bahasa Inggris. Rekas. Sengsara. Tapi nanti suatu saat, karena ketabannya tetap setia meskipun mikul salib, apapun yang terjadi, suka dan duka kehidupan ini, bahkan nanti kita pun bisa merasa, bahkan nanti seperti Yesus mati dalam keadaan mengikuti Yesus yang tersalib ini, suatu saat kita akan dibangkitkan dan yang jelas mengalami kemuliaan, ditegaskan dalam bacaan Injil. Saya itu pernah di Boro itu setengah tahun. Waktu itu saya masih frater diakon. Kalau diakon itu belum boleh mimpin misa, bolehnya mimpin ibadat, tetapi sudah boleh menikahkan. Diakon selama setengah tahun saya ditugaskan oleh pastor Boro saat itu untuk memberesi perkawinan bermasalah. Dan artinya tidak beres, artinya semua beres semua, yang mau cerai diceraikan, enggak. Tetapi saya masih ingat memberesi, memberikan kemurahan rohani yang terganjal karena perkawinan, sehingga orang tidak bisa, sudah nikah beberapa tahun lalu, tapi karena sesuatu tidak bisa menerima komunion. Saya masih ingat bagaimana saya menghubungi mereka ini. Waduh, susahnya bukan main. Bayangkan Boro itu kayak apa itu? Bukan hanya di sekitar gereja Boro Wetan, Boro Kulon itu, ya, bukan hanya di sekitar itu, tapi sampai juga ke Samigalu, sampai Kago, Kago, sampai ke Balong. Terus apalagi yang di atas yang perbatasan Purworejo, Pendem, bagus.
Dan saya bayangkan zaman tahun 98-99 pun saya melakukan kosong serta ketika menghubungi orang-orang umat sana desa Kluthuk banget. Dan ketika dicari Mbah Piro mana? Wah, lagi nang ning pasar pundi? Wah ning kono. Lagi. Pak Paijo mana? Pak Paijo lagi di sawah. Lah Bu Paijo mana? Bu Paijo jalan kaki sampai sawah bawa kertas minta tanda tangan. Saya masih bingung. Makanya saya merasa baru tahu kali ini bahwa Pak Wahyo ini aslinya malah dari Boyo. Tahun 34 beliau lahir dan beliau punya putra putri berapa Pak? 7 semua hadir? Hadir semua ya. Biasanya yang merasakan lah. Berarti Pak Pijan apa lahirnya di Boyo juga? Boyo Lampok. Nah, itu tangganya Boyo ya. Masih jauh. Banyumas. Banyumas ya. Oh berarti Pak Pijan apa bisa ngapak ini? Besok saya belajar ngapa. Ibunya Banyumas. Oh karena itu ya. Iya. Saya sebetulnya penasaran dengan bagaimana didikan Pak Wahyo dan Bu Wahyo ini terhadap anak-anaknya. Yang saya sekilas memandang bahwa anak-anaknya sukses. Katakan. Karena saya kenalnya pertama dengan Pak Wijanarko, monggo Pak Wijanarko ke depan untuk sharing bagaimana mendapatkan pendidikan dari Bapak Wahyo. Romo, suster, Bapak Ibu, Bapak, saudara-saudara, saudara kandung maksudnya. Saya ini anak nomor 2. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa anaknya Bapak itu sama Ibu itu 7. Saya nomor 2. Yang pertama adalah Mas Haji, yang ketiga adalah Muslim, yang keempat adalah Nana. Pak, bentar. Aku pengen kenal yang nomor 1 berdiri. Wah, Susah Monggo. Ya. Nomor 2 saya, menantunya itu. Terus nomor 3 nah itu suaminya sudah kepundut. Tinggal di mana? Di Tangerang. Kalau Mas Haji di Semarang. Kemudian mana nomor 3 itu menantu. Jadi tinggal di Bandung. Kemudian nomor 5 yang mana? Bowo. Nah ini Bowo. Nah ini sendirian, istrinya nggak ikut, tinggal di Bekasi. Terus kemudian Bob Ari Prabowo itu, nah istrinya nggak ikut, itu nomor 6. Dan ini yang kecil nomor 7. Nah itu, nah itu nomor 7 sama menantu Sang. Jadi kalau sebetulnya yang bisa menyaksikan kecil saya itu Bundari. Kecilnya kami bertujuh itu Bundari. Bundari itu yang pakai jilbab. Itu tetangga depan rumah di Purworejo. Jadi dia tahu bagaimana anak-anaknya nakal, bagaimana anaknya rada baik, bagaimana seperti apa. Tapi nakal enggak ini? Enggak. Nakal enggak Bu? Jadi itu adalah saksi mata. Depan. Jadi kalau kami misalnya telat pulang bukan karena pulang malam, telat pulang dari pasti dengar gitu kan. Wah itu anaknya dia, itu nomor itu. Wah. Jadi bapak sama ibu, kalau ibu itu sudah kapundut itu tahun 2000. Di Yuswo 63.
63 ya. 63. Nah, jadi bapak sama ibu itu adalah pendidik. Beliau aslinya berangkat dari guru, terus jadi kepala sekolah dan sebagainya. Nah, walaupun bapak dan ibu itu guru, tapi tidak pernah memaksakan ke anak-anaknya, tidak pernah disuruh belajar. Jadi demokratis. Dari kami itu demokratis saja. Jadi masing-masing itu mencari jalannya sendiri-sendiri sesuai dengan bakatnya. Tidak pernah diarahkan kamu jadi ini, kamu jadi ini, enggak. Jadi Romo. Enggak. Kebetulan enggak ada. Tapi artinya bahwa bapak dan ibu itu tidak pernah menekankan anaknya harus jadi apa. Jadilah manusia saja. Terserah kamu. Yang penting kamu jadi manusia yang baik. Itu saja. Jadi masing-masing mencari sendiri. Mas Haji cari sekolah, kepengen teknik sipil ya cari sendiri. Saya pengen teknik biologi ya cari sendiri. Titin pengen sekolah di Solo, di asrama boleh. Gitu. Terus Nana juga gitu. Sama semuanya bebas. Jadi betul-betul sangat demokratis. Jadi tidak pernah kami terkungkung harus belajar. Justru kami itu lebih banyak mengembangkan apa yang menjadi keinginan sendiri. Nah ya kadang-kadang mungkin rada kebablasan gitu ya, paling dieleke, apalagi kalau karena kan orang tua kan guru Romo, jadi kan uangnya kan terbatas, anaknya 7 sekolah semua, ya kan? Apalagi pernah suatu ketika itu 5-5-nya mahasiswa, wah kan pusing Romo. Nah itu yang terjadi. Jadi bagaimana pergulatan bapak dan ibu itu untuk memenuhi kebutuhan anaknya sekolah kos 5, itu kos 5 masing-masing nggak ada yang bareng. Wah kan repot itu. Jadi itu yang terjadi. Lalu biayanya gimana Pak? Lah ya itu, ini saya mau sampai ke sana. Oh, ya. Jadi ceritanya itu semuanya itu ya kami tidak pernah berkekurangan. Saatnya makan saya makan. Oh berarti saya pikir semuanya yang makan kan pasti. Jadi artinya bahwa saya ada uang untuk makan. Nah, ayah saya itu memiliki satu falsafah yang paling santai gitu ya. Kalau ibu begitu kan sudah terima gaji bulanan dibagi, ini yang kos 5 nih, kan habis Rob, ya kan habis. Ini gimana caranya? Kadang nanya itu, ini piye Pak, ini sini kurang. Oh, sesuk kayak lemah kuburan tidur. Ya itu untuk memperlihatkan betapa santainya. Artinya tidak pernah dipikirkan sebagai sesuatu yang menyulitkan, ya artinya tidak membebani secara berlebihan. Itu yang terjadi. Nah, kami masing-masing berkembang dengan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Itu yang luar biasa. Mas Haji teknik sipil, saya teknik biologi, adik saya sarjana sosial, Nana sarjana akuntansi, terus Bowo teknik sipil, terus Bibok pernah kuliah, ya sampai hampir tamat, terus Sinta sarjana hukum. Itu sangat bervariasi dan itu diberikan kebebasan ke kami. Itu yang berkesan bagi kami Bapak. Termasuk mencari pekerjaan, wis golek gawean wis rampung. Nah gitu. Jadi kami masing-masing itu ya melakukan satu inovasi secara mandiri dan ini sebetulnya tidak lepas dari bagaimana ibu dan bapak itu mendidik kami. Jadi semuanya diserahkan, semua harus bertanggung jawab terhadap pilihannya masing-masing. Itu yang terjadi. Jadi kami diberi kebebasan, tapi kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihan. Ya masing jatuh bangun, mulai dari semuanya rekasa. Jadi rekasa. Sampai yang saya ingat itu, saya pertama kali menjadi PNS ini. Pada waktu itu saya di swasta, tapi karena menikah sudah punya anak, itu kan ya saya harus mencari pekerjaan yang tetap. Pada waktu itu saya kos di Setiabudi. Saya ingat sekali itu. Kosnya tuh jelek banget, gitu kan? Nah, apa yang terlontar dari ibu itu? Nestak tua ke omah, udah. Saya tidak perlu rumah, ya sudah disalaponi saja. Pernah anak saya yang pertama bareng itu diajak ke situ, ya karena kan harus cari uang gitu kan. Nah, yang itu istri saya itu, coba kamu kan belum dikenalkan naik nih. Nah, ini ya. Nah, dia kan pada waktu itu namanya Pertamina, tapi kan gajinya masih kecil waktu itu. Pertamina itu kelihatannya keren, tapi gajinya masih kecil pada awal-awal itu. Nah, kami kurang.
sehingga harus cari dinas. Dia dinas kursus di Jakarta, anak saya di bawah satu. Di bawah yang satu itu dibawa ke kos-kosan untuk pulang budikan. Itu yang terjadi. Tapi itu kenyataan. Artinya sesuatu yang kita alami semuanya itu, bahwa semuanya itu berangkat yang diberikan oleh orang tua kami itu adalah pendidikan. Pendidikan, hanya itu saja. Kue sekolah kudu rampung, sekolah kudu rampung. Jadi pada waktu saya kuliah juga cuman saya laporan, rampung sakit tahun semini, sesuk nang lapangan, sesuk wisuda. Jadi betapa luar biasa bahwa kita diberikan tanggung jawab yang harus kita manage dengan baik, bahwa ini semua harus bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kami masing-masing. Semuanya. Jadi adik saya juga kerja, ya cari sendiri, sekolah cari sendiri. Jadi inilah sesuatu yang mungkin juga saya mencoba menerapkan terhadap anak-anak kami, anak-anak saya pertama. Ya kamu menjadi orang ya bebas, kamu menjadi apa serah kamu. Yang penting kamu bertanggung jawab terhadap pilihan itu, dan kamu bisa nantinya itu menggunakan pilihanmu itu untuk masa depan kamu. Itu yang kami lakukan, dan itu kami serap juga. Jadi bahwa tidak ada pemasaran bahwa dulu Bram, kamu harus sekolah begini. Enggak. Ya pilihannya apa, malah dia membingungkan, malah pilihannya tapi nggak tahu lah, kita ikutin saja sudah. Akhirnya dia pilih teknik mesin, terima di ITS, sudah ikut gitu. Yang gede pengen sekolah di mana, malah pernah bentrok saya sama yang gede. Ternyata saya mencoba mengatur sedikit saja pada waktu itu kelas dengan anak saya yang perempuan itu, ibunya tuh dimarahin pakai bahasa Inggris berapa lembar gitu. Betul itu. Jadi ternyata memang tidak bisa. Dan itu akhirnya saya terapkan kembali, ya sudah, memang kamu betul-betul bahwa itu adalah pilihan pribadi masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu Romo. Jadi itu yang berkesan di kami, bahwa kami sebagai anak-anak itu sungguh sangat berterima kasih kepada orang tua, ya, dan juga bagaimana mereka mendidik kami. Walaupun guru kan, kalau misalnya guru kan disuruh belajar gitu, ditungguin gitu kan, kalau salah diceblek gitu kan, enggak pernah sama sekali. Kowe harus sinau ya kena, ora sinau ya kena, sing penting kowe kudu tanggung jawab gitu aja. Tapi ya begitulah. Karena mungkin karena dilepas itu, ya diberikan arah seperti itu, sehingga kami sendiri masing-masing itu merasa risih kalau kami itu misalnya menjadi tidak berarti. Jadi itulah yang kami coba juga terapkan ke anak-anak kami juga seperti itu. Ya kamu bebas menjadi apa saja, yang penting kamu bertanggung jawab terhadap pilihan kamu. Karena orang tua tidak bisa memberikan bekal apapun, seperti juga ayah ibu kami itu sudah menekankan dari awal, orang warisan, orang di warisan. Itu sudah dari awal, karena bukan konglomerat ya kan. Ya sudah, ya kami ya cari sendiri, kerja cari sendiri, ini cari sendiri. Jadi itulah bagaimana memanfaatkan suatu kemandirian itu menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk masa depan. Jadi mungkin anak saya cuma yang dengerin satu, jadi moga-moga dia dengar. Dia juga harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini sama-sama satunya mantunya itu. Dia juga berusaha sendiri, hidupnya sendiri. Ya untuk dia nggak pernah minta uang ke saya lagi setelah dia menikah. Ya itu tanggung jawab kamu juga. Itu pilihan juga, Romo. Jadi itulah yang kami mencoba sharing kepada Bapak Ibu semua, bahwa inilah kami sekeluarga. Walaupun mungkin dulu Bundari melihatnya itu Mas Yohanes kok kayak berimbang tuh ya. Kok mulai bengi-bengi, itu memang anak muda aja kan gitu, Romo. Kadang-kadang memang kalau malam minggu saya tidak tidur di rumah. Tahu-tahu di rumah paling ting-tong gitu jam subuh gitu, Romo. Mungkin orang tua bukanya juga sambil sebel aja gitu ya. Ya sudahlah gitu. Tapi itulah yang terjadi. Tapi kami bisa menunjukkan bahwa ya puji Tuhan kami bisa sampai dengan purna tugas, semuanya selamat gitu kan. Bisa membawa keluarga kami masing-masing juga kepada suatu yang mungkin kami anggap itu sudah baik menurut kami ya. Nggak tahu menurut orang gitu ya. Tapi itulah pengalaman kami. Kira-kira demikian, Romo. Matur nuwun. Sangat mengesankan karena Bapak Wahyo, meskipun Bapak dan Ibu Wahyo adalah seorang guru, dugaan saya meleset, tapi itu sinau jejur-jejur, lalu dipertentangi gitu, anggar ngalamun apa dolanan yo coblek gitu ya. Ya zaman dulu kalau hukuman kan itu ya, zaman sekarang guru itu mau menghukum itu sudah susah. Saiki wong nek susah malah tertantang murid. Zaman dulu itu didikan dulu saya masih ingat
masih zaman saya aja. Kalau suruh kuku itu ditaruh meja, kukunya dawa-dawa, tutuk nganggo. Dulu juga ngalami. Jualan terus kon ngadeg ning gone tegak papan tulis ya. Ngadeg sikil situ ya. Ngalih ya. Berarti beli-beli kabeh. Kalau saya kira-kira ngalami enggak? Tawon roh ya. Saya dalam pusat. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terutama juga saya, adik-adik yang kur ini dari Peringgolayan ya, adik-adik hebat. Ya. Semoga Bapak Hieronymus Suwahyo, keluarga besar, dan juga saudara-saudari yang berkumpul di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah sambil mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada
kakung badhe ngaturaken beberapa kata-kata. Monggo. Yang kami cintai Romo Adi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, mana kampung, izin penah kami sebentar karena mungkin Anda ini mendengarkan bagaimana rasanya tahun. Entah, kami sungguh memanjatkan puji syukur kehadiran Allah karena berkenan untuk menganugerahkan kepada kami kehidupan sepanjang 90 tahun. Banyak suka dan duka yang telah kami terima. Kami hidup dalam berbagai zaman pendudukan, zaman Jepang, dan zaman merdeka. Banyak sekali pengalaman kami. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami berterima kasih kepada Tuhan karena dalam kurun waktu itu kami dianugerahi 7 anak, 4 laki-laki, 3 perempuan, sebenarnya 9. Pada yang 2 hidup, lahir dan tidak hidup, yaitu di Purbalingga dan di Purwokerto. Kami bersyukur karena anak yang 7 itu dianugerahi kesehatan dan juga hidup yang layak. Apa yang dikatakan anak saya benar. Saya memang tidak pernah memaksa anak-anak kami. Ini mungkin suatu hal yang sangat ironis dari pendidikan. Namun kami memang tuturi handayani. Ini betul-betul saya pegang sebagai seorang guru dan sebagai seorang beragama Katolik. Saya pegang juga, saya 100% Indonesia, saya 100% Katolik. Setelah pendidikan dari sekolah Katolik TK, SD, SMP, SDA, saya bekerja di SMP Bakti Mulia sebagai cadangan waktu itu karena diminta oleh Pak Manijoyo, saya lakukan. Tapi karena saya orang pemerintah, saya dedikasi ke Bali G, kemudian saya minta izin Romo Bali G. Dan saya sebagai guru SMP Negeri 1 Bali G. Namun saya tetap sebagai seorang Katolik, saya mendirikan SMA Kerateran di sana, di sana Aprater Albert Dennis. Dan ini kami jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi karena pada saat itu saya kursus tulis dan mendapat nomor, kami diizinkan untuk B1 di Medan, sehingga hanya 1 tahun saya di Bali B, kemudian pindah Medan, dan saya di Medan juga berkenalan dengan Legio Maria.